Mas udah mulai mas. Oh iya udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dalam kelompok advertising akan menganalisis media di luar ruang dalam lingkup kota Yogyakarta. Oke, anggota kelompok kami sendiri ada saya sebagai Muhammad Ihya Tirta Rausan dan Saya Armanda Dimas Ferdianto. kameramen kami Irsad Ahmad Ananda dan editor kami yaitu Jaisun Firdausi. Oke, langsung saja kita ke penjelasan atau analisis iklan yang telah kami analisis. Oke, langsung saja. Mas, nggak boleh ngerokok di sini mas. Apa sih mas? Suka-suka aku lah mas. Kan ini udah ada dilarang merokok mas tulisannya. Persetan mas dengan aturan mas. Rokok tuh ya nikmat. Ya sudahlah mas, saya sebagai teman sudah mengingatkan. Ya mas, maaf. Sebelumnya saya memang ya gini lah mas. Namanya juga Gen Z mas. Iya. Kepala batu. Oke, langsung ke konsep awal. Oke, dari kelompok kami akan menampilkan iklan Surya 16 merah. Begini iklannya. Ini ya. Ya, begini. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Billboard atau banner iklan tersebut berada pada sisi jalan daerah Banguntapan, yang dimana letaknya itu sangat strategis karena itu terletak di depan di depan kebun binatang Gembira Loka, yang dimana letak tersebut sangatlah ramai para audiens yang berlalu lalang di jalan raya, ingin pergi kerja lah, yang keluar dari kebun binatang lah. Jadi secara letak billboard tersebut sudah sangat strategis untuk memikat para audiens. Cocok mas? Cocok. Oke, selanjutnya dalam gambar tersebut menampilkan sebuah visualisasi desain yang menarik tentang produk mereka, yaitu Surya 16 merah. Seperti ini. Ya, nampak kan desainnya sangat menarik. Dengan dilatar belakangi dengan warna merah yang seirama atau senada dengan produk mereka, yaitu Surya 16 merah. Jadi, secara dipandang mata, konektivitas antara desain visualisasi dan produk yang mereka gambarkan itu sudah sesuai. Jadi para audiens yang sekilas melihat billboard tersebut pasti 50% lah akan tertarik untuk membeli atau ya mencari tahu info mengenai produk tersebut. Nah, tetapi minusnya karena ya dalam regulasi negara ini memang ada aturan dilarang merokok. Jadi dalam billboard tersebut tetap terpampang tulisan dilarang merokok dan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Dan ada pampangan gambar usia minimum bagi para konsumen rokok, yaitu 18 tahun. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah fungsi iklan dalam billboard tersebut. Oke, yang pertama adalah untuk mempromosikan sebuah produk rokok terbaru mereka, yaitu Surya 16 merah, dibalut dengan desain visualisasi yang menarik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan berkesan tegas, yang dimana billboard iklan tersebut kan bertemakan rokok. Jadi desain visualnya itu memang harus tegas supaya memikat konsumen para pria perokok di Indonesia, yang dimana stereotip para pria perokok itu tegas, gagah, dan perkasa. Oke, selanjutnya adalah kejelasan isi iklan tersebut. Iklan tersebut sudah mengandung informasi-informasi yang lengkap mengenai produk rokok mereka, yang dimana para audiens jika ingin mencari informasi mengenai rokok tersebut sudah terpampang dalam billboard tersebut. Namun ada satu kurangnya dalam billboard tersebut, yaitu informasi mengenai lokasi atau di mana produk dari brand mereka dapat dibeli di toko atau minimarket mana. Karena biasanya produk-produk rokok itu tidak di semua rokok atau minimarket itu ada. Jadi tidak ada informasi yang jelas mengenai produk rokok tersebut dapat dibeli di minimarket atau toko mana. Ya, begitu. Cuman dikurang di informasi mengenai lokasi saja. Oke, selanjutnya adalah korelasi antara fungsi dan kejelasan isi iklan tersebut, yaitu adalah
Ya, itu korelasinya adalah billboard tersebut sudah mempromosikan dengan sangat informatif mengenai produk mereka, yaitu rokok Surya 16 merah. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari billboard tersebut adalah, ya, menurut kami, analisis kami, billboard tersebut sudah sangat bagus dalam sisi penempatan letak yang strategis maupun visualisasi yang bagus dalam memaparkan sebuah informasi atau sponsor mengenai iklan, ya, yang dimana konektivitas antara keduanya tersebut akan memikat para audiens untuk membeli produk tersebut. Oke, itu tadi buat yang iklan pertama. Terus yang iklan kedua kita bahas iklan apa lagi nih, Mas? Oke, yang iklan kedua di sini kita akan membahas mengenai spanduk. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Oke, dalam spanduk tersebut, dalam visualisasinya terdapat tulisan brand mereka yaitu Qihoo-Mart yang mempromosikan barang atau produk dalam bidang bahan bangunan ataupun perlengkapan rumah. Nah, dalam desain tersebut terdapat juga slogan mereka yaitu bangun omah eling Qihoo-Mart. Itulah merupakan salah satu slogan yang akan membuat para audiens tertarik mungkin atau mencari tahu informasi mengenai perusahaan mereka yaitu Qihoo-Mart. Oke, dalam sisi penempatan iklan nih. Nah, dalam penempatan iklan sendiri dalam spanduk tersebut sudah memberikan informasi mengenai lokasi perusahaan mereka atau toko mereka, yaitu dalam Jalan Raya Janti, Jogja. Nah, yang terletak pada bagian bawah spanduk sudah mereka terakan informasi. Nah, jika para audiens ingin mencari informasi lagi mengenai mungkin dalam bidang medsos, mereka juga sudah menampilkan nih, ada Instagramnya maupun nomor handphonenya nih, mereka sudah menampilkan dalam sisi bagian bawah billboard. Oke. Selanjutnya fungsi iklan mereka sendiri adalah untuk memperkenalkan sebuah perusahaan mereka yang bergerak dalam bidang bahan bangunan maupun perlengkapan rumah. Dan selanjutnya untuk membuat para audiens tertarik dengan perusahaan mereka dengan desain-desain visualisasi menarik dengan slogan yang mereka paparkan juga. Oke, kejelasan isi iklan mereka sendiri sudah sangat jelas. Namun iklan ini masih terhitung kurang strategis karena terletaknya dalam spanduk, bukan dalam billboard, seperti yang kita jelaskan pada iklan pertama tadi. Nah, itu saja. Baik, terima kasih. Oke, menarik sekali ya buat iklan yang kedua tadi, Mas. Menarik sekali bukan? Oke, sekarang kita akan menuju iklan yang ketiga ya? Ya, menuju iklan yang ketiga. Oke, di dalam kita akan menampilkan iklan yang ketiga adalah gambarnya seperti ini. Gambarnya berikut ini. Nah, dapat kita lihat dalam iklan tersebut itu adalah papan iklan kampanye paslon wali kota Yogyakarta, yaitu nomor urut 2. Nah, dalam papan iklan tersebut itu bersifat persuasif atau ajakan. Karena untuk mengenalkan paslon wali kota Yogyakarta nomor urut 2 dan untuk meningkatkan brand awareness slogan agar lebih dikenal dan tertanam dalam pikiran masyarakat, ya. Dan selanjutnya sebagai seruan agar kita sebagai masyarakat Yogyakarta memilih paslon nomor urut 2. Oke, dalam sisi penempatan iklan tersendiri ya. Penempatan iklan tersebut dapat kita lihat di seluruh sisi kota Yogyakarta, media sosial seperti iklan di Instagram atau info kejadian Yogyakarta. Oke, kejelasan isi iklan. Iklan tersebut sudah sangat jelas dalam sisi nama dan foto paslon agar dapat lebih dikenali masyarakat, dan slogan agar dapat lebih tertanam dan lebih familiar lah dalam masyarakat. Oke, dan korelasinya adalah untuk mempersuasi masyarakat dengan slogan dan foto yang jelas agar mudah diingat dan pasti dipilih oleh masyarakat. Oke, sekarang lanjut ke iklan yang keempat nih, Mas. Apa tuh? Oke, sekarang yang iklan keempat. Kita akan menampilkan sebuah billboard Erigo. Ini gambarnya. Oke, dapat kita lihat dalam billboard tersebut itu menampilkan sebuah promosi mengenai brand Erigo sebagai penawaran akan dibukanya toko cabang baru supaya audiens tertarik untuk mampir dan membeli produk dari mereka. Dan dapat kita lihat sendiri, mereka menawarkan voucher yang senilai 200.000 dalam siapa cepat dia dapat. Nah, makanya itu akan sangat menarik banyak audiens untuk datang ke produk mereka. Namun kurangnya, iklan ini masih kurang informasi karena yang ditampilkan dalam billboard tersebut hanyalah promosi mengenai voucher, tidak informasi mengenai produk mereka akan menampilkan produk apa dalam brand mereka. Nah, itu mereka masih kurang informasinya.
Namun dalam sisi penempatan billboard sendirinya sudah sangat strategis karena terletak dalam jalan Seturan Raya yang notabene itu adalah jalan ramai para audiens selalu lalang. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya adalah ya iklan ini mengandung sponsor. Sudah sangat sponsorship lah untuk mempromosikan produk mereka. Namun informasinya masih kurang. Untuk para audiens menggali lebih dalam informasi mengenai apa sih itu Erigo, apa sih brand mereka menjual produk apa. Itu kekurangannya. Oke, buat iklan yang terakhir nih kita bahasannya iklan apa nih, Mas? Oke, iklan terakhir sendiri di sini kita akan membahas iklan Gosen. Seperti ini gambarnya. Nah, iklan tersebut itu mengandung sebuah iklan informatif karena menampilkan sebuah promosi mengenai Gosen seperti kirim cepat dan hemat lewat Gosen. Lalu ada kode promo 5.000 untuk para pengguna Gosen. Nah, fungsinya tersendiri adalah untuk memperkenalkan layanan baru dalam masyarakat bahwa layanan Gosen itu adalah layanan untuk mengirim secara instan dan bisa kita kirim lewat aplikasi via online. Jadi masyarakat tidak perlu mengirimnya lewat offline atau yang ribet-ribet, nggak perlu. Oke, dalam sisi penempatan sendiri, iklan tersebut dapat kita temukan dalam media-media sosial seperti Instagram, YouTube, sebagainya. Pasti dapat kita temukan iklan Gosen tersebut karena mitra Gojek sendiri sudah sangat kita kenal besar lah. Oke, dan kalau dalam sisi offline-nya atau kehidupan nyata, kita juga dapat melihatnya dalam banner-banner di pinggir jalan. Seperti dalam kota Yogyakarta sendiri, ada banyak tersebar billboard-billboard mengenai iklan Gosen. Nah, kesimpulan yang dapat kita bahas adalah iklan tersebut headline-nya sudah sangat menarik untuk para audiens tertarik untuk menggunakan Gosen. Dan dalam iklan tersebut visualnya juga sangat menarik dengan menampilkan harga yang jelas, yaitu kode promo 5.000. Itu akan sangat menarik para audiens untuk menggunakan Gosen tersebut. Nah, ya, begitu saja kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam iklan-iklan yang kita paparkan tadi. Ada salahnya mohon maaf, kami juga manusia biasa. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.